Halo, apa kabar? Saya ajak kembali Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung dan masih terus di on the road ini ya. Ini kuliah on the road ya. Bung Rocky ini ramai sekali ya di media soal langkah dari Kementerian Keuangan memblokir anggaran itu 50,14 triliun. Ini atas perintah Presiden dan kemudian penjelasan dari Kementerian Keuangan bahwa itu untuk persiapan untuk dana-dana kondisi darurat. Sementara penjelasan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto itu dipersiapkan untuk subsidi pupuk dan lagi-lagi El Nino-nya ini memang di Indonesia ini kasihan betul ya. Alam, kemudian juga kemarin seperti COVID dan sebagainya itu jadi korban. Di negara lain mereka menelan korban, tapi di Indonesia mereka yang jadi korban. Korban disalahkan oleh oleh rezim sebagai alasan untuk menyelewengkan anggaran gitu. Memang sistem keuangan modern itu langsung dikunci aja kan, automatically itu sistemnya terkunci. Tetapi mengunci itu kan dasarnya karena memang itu darurat. Kalau nggak darurat kan bisa nego lagi dengan DPR kan. Tetapi kita mesti ingatkan lagi filosofi politik anggaran kita itu harus persetujuan atau minimal kesepakatan dengan DPR karena anggaran itu disusun sama-sama. Dan apalagi fungsi kontrol tuh. Jadi mestinya DPR bersuara lebih dahulu dong. Atau PDIP lah yang ada di situ kan. Ini ngapain? Ada apa itu? Di mana daruratnya? Kenapa tiba-tiba percakapan politik itu teralihkan soal pupuk? Ada urusan apa dengan pupuk kan? Kan itu intinya tuh. Jadi saya kira Sri Mulyani ya dipanggil lagi oleh Jokowi dan seperti biasa Sri Mulyani sebagai kasir kan dia nggak punya hak untuk protes kan. Kan nih lo cari itu, lo keluarin tuh kira-kira begitu pembicaraan di Pasar Tanah Abang kan. Ya. Tapi kita mau lihat sebetulnya intinya adalah semakin diperlihatkan kegugupan pemerintah terhadap keadaan. Nah ini justru akan memicu kecurigaan para pemain ekonomi kan. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang sebetulnya pajaknya masih bisa dipakai atau ditagihkan lebih awal oleh pemerintah merasa udah nggak mungkin lagi ditagih karena dia udah bayar 2-3 tahun ke depan kan. Jadi bagi korporasi besar misalnya mereka anggap loh kan kita udah bayar pajak 2-3 tahun ke depan yang musim udah bisa dicairkan atau dipakai dengan alasan apapun. Kenapa APBN diciutkan lagi tuh? Ada apa? Kemungkinan itu dihitung oleh perusahaan besar sebagai potensi terjadinya ketidakseimbangan ekonomi kan. Nah itu juga akan menimbulkan krisis sosial tuh. Jadi persepsi udah mendahului fakta. Walaupun misalnya Erlangga atau bahkan Pak Jokowi mengatakan ini buat simpanan cadangan macam-macam, tetapi itu dilakukan hari-hari beberapa hari sebelum pemilu itu dia kita harus duga itu dalam pikiran korporasi besar sebagai potensi untuk terjadinya kecelakaan ekonomi itu. 50 triliun itu kan disiram satu kali itu mungkin langsung inflasi itu. Tetapi kita ngerti bagaimana Jokowi itu akhirnya permainan dangkal pun udah terpaksa bisa dia pakai itu. Nah, kita lihat bagaimana Sri Mulyani manyun lagi tuh. Aja, cuman manyun doang tapi kagak pernah berani ngapa-ngapain itu. Ya itu masalahnya tuh. Ya mestinya PDIP dorong juga untuk pertanyakan ini ada apa. Ya. Oke, jadi kan begini, ini semakin kesimpulannya banyak orang dan juga netizen ini nggak salah kalau bencana elektoral keluarga itu buat Jokowi itu lebih menakutkan ketimbang bencana COVID ya yang menimpa seluruh bangsa. Karena apa? Karena anggaran sekarang ini bansos itu jelas lebih tinggi daripada puncak COVID pada tahun 2021 dan 2022 gitu ya Bung Rocky. Nah, dari situ aja kita lihat memang si kawan satu ini fokus perhatian dia bukannya kepada bangsa tapi pada keluarga gitu. Kelihatannya tinggal itu senjata terakhir karena nggak mungkin lagi Jokowi datang ke kelas menengah untuk terangkan tentang demokrasi nggak dianggap itu kan. Nah satu cara yaitu BLT dipadukan dengan siraman fresh money ke rakyat yang ke kelas yang di bawah itu untuk langsung diikat. Jadi cara berpikir manusia itu yang sebetulnya masih bisa kritis langsung mau diikat dengan bantuan-bantuan tunai semacam itu. Itu yang saya selalu anggap sebagai menghina kecerdasan orang. Tapi cuma itu satu-satunya alat kan. Nah, mungkin bagi Gerindra juga merasa ya kita sudah cukup tuh. Tapi bagi Pak Jokowi dia memastikan bahwa dia ikut di dalam upaya pemenangan Gibran. Kan bagi Pak Jokowi semua ini upaya untuk menunjukkan bahwa saya besar loh Pak Prabowo soal Gibran. Dan mungkin juga Pak Prabowo bilang dalam hati ya itu share-nya yang udah yang nggak signifikan lah. Karena Gerindra udah beroperasi mendahului seluruh hal yang dibayangkan oleh Jokowi itu.
Tetapi basa-basi itu kan nggak mungkin ucapkan ke publik tuh. Jadi saya kira kecemasan Jokowi bahwa nanti kalau dia nggak kasih share yang terlalu signifikan, nanti proposal-proposal dia hubung dengan Pak Prabowo juga bisa dikurangi kan. Jadi sejak awal kira-kira Jokowi mau kasih kesan bahwa hai rakyat, ini kalau Pak Prabowo menang itu sebetulnya share terbesar dari saya tuh. Walaupun kalau kita hitung ya Prabowo sebetulnya dari awal ya udah di situ angkanya tuh 43 nih 47 segala macam tuh. Lalu mungkin sekarang betul-betul diyakini bahwa akan satu putaran. Ya kalau udah satu putaran itu artinya poin dari Jokowi itu terlambat. Jadi sumbangan signifikan Jokowi melalui macam-macam itu sebetulnya tidak signifikan untuk menerangkan bahwa Jokowi adalah penentu kemenangan Prabowo itu. Secara organik Gerindra memang beroperasi di tingkat bawah. Dan saya kira sebenarnya dengan ini kita mudah membaca ya, Bung Rocky, bahwa dia tahu bahwa di kelas menengah gitu ya, di Gen Z dan sebagainya, yang dia tahu bahwa Gen Z dan milenial ini sekarang pemilih terbesar, ya Jokowi itu tidak laku lah, begitu ya. Dan dia akhirnya dia lari ke masyarakat level bawah, kelas yang berkurangan lewat bansos, dan sekarang petani yang dia mulai sasar. Dan konyolnya ini kan semua dia memainkan anggaran dari pemerintah gitu untuk mendulang elektabilitas di kalangan para masyarakat kelas bawah ini. Makin lama terlihat bahwa Jokowi tetap mau ambil uang cilik itu. Ya. Karena mungkin satu waktu ya Jokowi juga masih bisa kasih sinyal bahwa enggak, saya juga masih bisa sama Ganjar. Kira-kira begitu kan. Dan itu juga hitungan yang bukan harus dipahami, udah dipahami oleh Gerindra tuh. Jadi sinyal-sinyal ini menunjukkan kecemasan Jokowi. Nah, sialnya kecemasan itu menggerogoti anggaran APBN. Nah, kalau Jokowi cemas sendiri, ya kan tinggal minum Xanax buat penenang. Tapi dia nggak boleh melakukan itu dan membahayakan justru cara berpikir ekonomistis. Kan tiba-tiba mengunci di tahun politik itu kan sinyalnya kemana-mana tuh. Investor asing juga mulai merasa ini ada problem likuiditas apa ini. Walaupun ekonomi kita terbuka dan bisa dipantau dari semua pojok kafe yang ada di kota-kota besar kan. Pemain-pemain apa namanya nih para penjudi kurs yang ada di Singapura bisa teleponan dengan temannya di Tokyo atau di New York itu untuk memainkan isu ini sebagai isu untuk narik keuntungan karena permainan kurs yang bisa diatur oleh 3-4 pemain ekonomi dunia kan, pemain finansial dunia. Jadi tetap kita ini rawan sekali itu. Setiap kebijakan itu akan dipantau secara cermat secara politik maupun secara ekonomi oleh global player. Oke, nah dari kan ini kelihatan sekali mengapa kemudian banyak sekali orang yang menganggap bahwa nek atau enough is enough ya. Seperti kita singgung tadi pagi juga bagaimana sampai seorang uskup pun menyerukan hal semacam itu. Ya karena cawe-cawe Jokowi ini berbahaya ya, bukan hanya dari sisi politik sampai juga anggaran. Dan kalau sudah main APBN itu kan berbahaya sekali. Ini bakal terjadi bisa kolaps ya perekonomian kita gara-gara main-mainnya Jokowi di politik ini. Ya kan itu kembali pada DPR. DPR sebagai yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan dan perencanaan keuangan. Dia mesti bersuara tuh. Ya mungkin aja Jokowi akan bilang ya udah saya lobby itu. Iya, tetapi hasil lobby itu tidak boleh sekedar disimpulkan sebagai hak presiden secara pribadi atau hak eksekutif untuk mengunci anggaran. Kan dasarnya itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa DPR diam aja. Dan kita juga menduga bahwa kalau begitu sebagian yang dikunci itu sebetulnya sudah dinegokan dengan DPR, bahwa bagian DPR yang kita sering sebut politik cashback itu nggak diganggu oleh Jokowi. Jadi mesti dianggap juga DPR udah disogok dengan lebih dahulu supaya nggak ngoceh kalau dikunci anggarannya. Ya, saya kira dengan peralatannya Jokowi tahu permainan di badan anggaran lah begitu ya. Ya, itu macam ya. Ya, rumusnya kan di situ tuh. Demikian juga partai-partai yang masih punya menteri ya tiba-tiba kering likuiditas juga kan. Rumusnya mereka marah juga. Kenapa proyek-proyek yang seharusnya masih bisa dilanjutkan tiba-tiba sistem mengunci itu sehingga mereka nggak bisa keluarin anggaran lagi. Padahal partai-partai yang ada portofolio di kabinet juga menunggu rezeki kecil-kecilan dari anggaran yang seharusnya jangan dikunci oleh Jokowi. Tetap saja ini memang ini menunjukkan kenapa bisa terjadi politik sandra, termasuk para menteri-menteri yang tadinya kabarkan mau mundur ya karena gampang sekali karena memang
Jokowi punya rapot mereka semua bacaannya, tinggal dibacain aja satu persatu yang tadinya semangat mau mundur tiba-tiba mundur batal walaupun mukanya tetap bersungut-sungut begitu, tapi nggak berani berbuat apa-apa gitu. Itu juga impactnya pada relawan-relawan yang di sekitar Jokowi yang kering sumurnya kan. Kan semua ini mengalir dalam proyek itu ada aja relawan yang udah ditandatangan duluan, nanti kamu yang bikin riset, nanti kamu yang bikin survei, nanti kamu yang keluarkan opini publik. Jadi sebetulnya ini juga mengesalkan relawan Jokowi sendiri tuh. Kurang ajar nih. Kita juga ikut kering nih. Kalau anggaran departemen teknis apalagi itu akhirnya mesti dihemat dalam pengertian gak ada lagi yang bisa keleluasaan tuh kasih semacam insentif pada relawannya tuh. Jadi relawan juga akan marah pada Jokowi nih. Itu paradoksnya. Ya. Oke, jadi dari sini saja kita tahu ya betapa ini merusak sekali ya. Kalau kita tadinya kita cuma bicara moral, etika dan sebagainya ya, soal dinasti itu. Tetapi yang berbahaya ini kan kemudian kalau mulai anggaran dimainkan dan sebagainya, ini kan dampaknya kepada rakyat akan sangat luar biasa. Bukan hanya rakyat, negara ini bisa kolaps gara-gara main-main ini. Apalagi kalau kemudian ternyata 2 putaran. Ini kan pasti akan banyak sekali anggaran yang dimainkan lagi, Bung Rocky. Iya, itu kemudian ya Erlangga terpaksa harus bilang ini untuk hati-hati menjaga ekonomi, karena itu ada persiapan untuk buffer pupuk. Problem pupuk bukan di situ, justru itu jadi tempat orang nunggu tikungan itu. Kalau pupuknya nyampe 2 tikungan birokrasi, kepala dinas itu bagian juga nggak nyampe juga pada rakyat kan. Kan ini bukan soal menjanjikan pupuk tiba pada petani. Kita tahu problem pupuk itu bukan dalam soal tersedianya pupuk, tapi distribusinya yang memang jadi bahan bancakan dari partai-partai politik juga tuh. Dan efek-efek itu nggak akan berakibat dukungan dari petani. Selama petani merasa bahwa nilai tukarnya itu turun terus, tetap petani itu potensial untuk dimanfaatkan oleh BLT. Jadi saya kira ini memang rencana untuk menjogok rakyat bawah tuh. Tapi ya rakyat bawah juga anak-anaknya yang sekolah itu akan bilang ya terima aja Pak, tapi ya jangan pilih si dia. Kira-kira begitu. Jadi relevan aksi semua orang sekarang ini termasuk mahasiswa hari ini yang menyerukan agar Jokowi tidak ada jalan lain harus dimakzulkan. Kalau tidak, dia sudah susah juga dia karena sudah ngunci anggaran, sudah dengan segala kemenangannya dia bisa melakukan segala macam cara gitu. Ya, tetapi kalau kita lihat secara ideologis, mestinya ini PDIP yang ngomong tuh. Kan PDIP yang seharusnya kuat suaranya di DPR tuh. Tapi PDIP juga mungkin merasa ya udah apa yang dia mau ucapin, karena dia juga kalau mengucapkan kritik berlebihan ya udah itu sprindik Jokowi keluar pertama kan. Jadi tetap ini kelakuan PDIP juga ini ya kayak oportunis gitu. Ada hal di depan mata dia diam. Kalau dianggap bahwa Jokowi main curang, ya PDIP aja yang bilang kita mau berhenti ikut tahapan pemilu berikutnya kan. Kan itu modusnya kan mesti begitu tuh. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Silakan lanjutkan perjalanan Anda. Salam buat para mahasiswa yang nanti siang akan bergerak. Yes, oke. Terima kasih. Tapi tetap di dalam koridor moral. Yes.